Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Minggu tanggal 19 November. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini di hari Minggu pagi ini kami sudah berada di sekitar Simpang Susun Karanganom yang ada di Desa Kapungan, Kecamatan Pulanharjo, Kabupaten Klaten ya teman-teman. Kami tiba di lokasi ini sekitar jam setengah 6 pagi. Nah, kita akan melihat serta menyusuri dari progres pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini dari STA 13 yang ada di sekitar Simpang Susun Karanganom ini. Nanti kita telusuri terus full sampai dengan STA 1 ya teman-teman, yaitu di sekitar exit tol Colomadu. Kita akan melihat perkembangannya lagi bagaimana dari proses pengecoran rigid yang sudah dilakukan di sekitar STA 13 ini sampai dengan STA 1. Apakah sudah ada perkembangan yang signifikan, karena memang kemarin di beberapa lokasi masih sedikit belum menyambung, walaupun sudah menyambung full ya teman-teman. Masih ada satu ruas maupun satu lajur yang belum dilakukan. Nah, kita akan melihat lagi dari progres perkembangannya hari ini. Di sekitar Simpang Susun Karanganom ini sendiri progres pengerjaannya terus dilakukan dari proses pengebutan ataupun percepatan ya teman-teman. Kenapa? Ini adalah jalan lingkar dari Simpang Susun Karanganom yang sudah terlihat rapi, namun memang masih diperlukan dari proses pengurukan maupun material tanah uruk yang cukup banyak ya teman-teman, karena nanti akan tingginya setinggi dari flyover yang ada di sisi sebelah selatan. Nah, nampaknya di depan kita ini adalah exit tol, jalur exit tol apabila kita ingin keluar ke gerbang tol Kuncen apabila kita dari Solo ataupun Trans Jawa. Nampaknya saat ini sudah selesai dari proses pengurukannya serta pemadatan lahannya, dan nampaknya saat ini malah sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC setebal 10 cm ya teman-teman. Nah, tinggal nanti dilakukan dari proses pengerjaan lanjutan, yaitu dari progres pengecoran rigid ataupun utama. Nah, terlihat itu sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC setebal 10 cm ya teman-teman. Kita lanjut ke arah utara untuk melihat dari perkembangan dari STA 13 ini sampai dengan STA 1 ini ya teman. STA 1 nanti ya teman-teman. Kita saat ini berjalan pada jalur sebelah barat ataupun yang mengarah ke arah Solo ataupun Trans Jawa. Nah, nampak jalur yang sebelah timur ini masih ataupun belum dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Nah, karena memang di depan itu adalah struktur jembatan, sehingga memang pada struktur jembatan yang mendekati dari struktur jembatan ini belum dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Kemungkinan nanti karena memang di atas dari struktur jembatan ini nantinya akan dilakukan dari proses perkerasan dengan metode lunak ataupun aspal ya teman-teman. Nah, seperti di depan kita ini, setiap kali mendekati dari struktur jembatan ataupun terowongan jalan penghubung antar desa yang menggunakan girder, ini belum dilakukan dari proses pengecoran rigid ataupun utama ya teman-teman. Karena menurut informasinya memang di atas dari struktur itu nantinya akan digunakan dari metode perkerasan lunak ataupun dengan aspal. Saat ini kita berada di sekitar STA 12.100 ya teman-teman, plus 100.
Kita terus berjalan ke arah utara dan kecepatan kita bisa sedikit lebih cepat ya teman-teman, karena saat ini kita bisa melaju di atas dari permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid, sehingga permukaan badan jalannya ini mulus sekali, sehingga kita bisa memacu motor dengan sedikit cepat. Terlihat di samping kanan kita ini sedang dilakukan dari proses penambahan dari cor utama ataupun rigid pada media jalan sebelah tengah ya teman-teman. Nah, ini dilakukan dari proses penambahan cor pada media jalan as tengahnya. Nah, ini selebar kurang lebih 1 meter ya teman-teman. Kok 1 cm berapa? Cuman pendek sekali. Kita terus berjalan ke arah utara sambil menghirup udara segar. Di pagi hari ini banyak pula warga yang melakukan aktivitas olahraga, berjalan-jalan maupun goes ya teman-teman. Nah, karena memang ini hari Minggu pagi, dan kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe channel 2 Pejuang ini, monggo silahkan subscribe channel 2 Pejuang ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan, baru bergabung dengan kami, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak sadar kita saat ini sudah berada di sekitar STA 10 plus 900 ya teman-teman, yaitu di sekitar sebelah utara dari Desa Gagakan Kauman. Nah, terakhir kali kita kemarin ke sini belum dilakukan dari proses pengecoran rigid ataupun utama ya teman-teman. Namun saat ini kita sudah melintas di atas dari badan jalan tol Jogja Solo yang sudah dilakukan dari proses pengecoran ataupun rigid. Sehingga kami tadi malah tidak terasa kalau sudah sampai di sekitar Desa Gagakan Kauman. Nah, karena di sini juga sudah dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid, sehingga tidak terasa ya teman-teman. Kita terus berjalan ke arah utara. Di depan ini adalah struktur terowongan yang menghubungkan antara Desa Mendak, Kecamatan Blanggu di sisi sebelah timur dengan Kecamatan Polandarjo di sisi sebelah baratnya. Kita terus berjalan ke arah utara. Di depan itu adalah struktur jembatan dari Sungai Pusur. Nah, setelah kita melewati dari struktur jembatan ini, nantinya kita sudah melewati dari ataupun memasuki dari Desa Keprabon di Kecamatan Polandarjo ya teman-teman. Struktur jembatan di Sungai Pusur ini juga cukup lumayan panjang ya teman-teman, namun masih kalah panjang dengan struktur jembatan yang ada di Sungai Jebol di Desa Keranggan, karena memang di Desa Keranggan ini tanahnya agak jeglong yang cukup lebar sekali, sehingga langsung dilakukan dari proses pembuatan struktur jembatan saja nampaknya. Dan di depan kita ini adalah struktur dari underpass untuk melindungi dari situs peninggalan, yaitu situs Candi Asu ya teman-teman. Memasuki dari STA 9 di Desa Keprabon ini nampaknya sudah akan dilakukan dari proses pemasangan dari box unit ya teman-teman, yaitu untuk saluran drainase pada as tengah badan jalan tol Jogja Solo ini. Nampak ini di as tengahnya ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pekerjaan galian. Box yudik ini sudah ditumpuk, sudah disiapkan di sekitar Desa Keprabon ini, dan nampaknya di sebelah utara ini juga sudah mulai dilakukan dari proses penanaman ataupun pemasangan. Nah,
lihat itu adalah bibit yang sudah selesai dilakukan dari proses penanaman ataupun pemasangan. Nantinya tinggal dilakukan dari proses penutupan, serta nanti sepertinya juga akan dilakukan dari proses penutupan dengan material tanah uruk ya teman-teman. Sedangkan sisi sebelah kiri kita ini terlihat material tanah uruk ini ditumpuk di sisi sebelah kiri kita. Ini nantinya untuk menguruk media jalan agar media jalan ini setara dengan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid, karena kalau tidak ini selisihnya sekitar 30 cm ya teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada ataupun memasuki dari Desa Keranggan. Nah, disinilah kemarin proses pengecoran utama ataupun rigid ini belum dilakukan, dan nampaknya saat ini di sekitar Desa Keranggan ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Di sini kemarin adalah lokasi dari Masjid Nur Hidayah ya teman-teman, yaitu bangunan terakhir yang dilakukan dari proses pembongkaran ataupun pemindahan. Sedangkan progres dari pembangunan Masjid Nur Hidayah yang baru yang ada di sisi sebelah barat dari badan jalan tol Jogja Solo ini nampaknya saat ini sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Tiang-tiang dari bangunan masjid ini sudah berdiri. Saatnya dilakukan dari proses pengecoran dak ya teman-teman. Itu nampaknya sudah dilakukan dari proses pemasangan bergesting untuk melakukan dari proses pengecoran. Kita lanjutkan ke arah utara, dan disinilah kemarin posisi dari Masjid Nur Hidayah di Desa Keranggan ini ya teman-teman. Saat ini sudah menjadi dari badan jalan tol Jogja Solo dan sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Ini sudah dilakukan dari proses pengecoran ini, berarti jalan tol Jogja Solo ini sudah nyambung dari proses pengecoran utamanya ataupun rigid ini ya teman-teman. Depan kita ini adalah struktur dari jembatan Sungai Jebol. Struktur jembatan yang terpanjang di jalan tol Jogja Solo seksi 1.1 ini. Dan nampaknya saat ini sudah ada kemajuan, yaitu sudah dilakukan dari proses pengecoran konkret barir, yaitu pagar pengaman pada sisi kanan kirinya. Ini sudah dilakukan dari proses pengecoran konkret barirnya. Ini adalah struktur dari jembatan Sungai Jebol, jembatan yang terpanjang yang ada di jalan tol Jogja Solo seksi 1.1, panjangnya itu lebih dari 100 meter ya teman-teman. Nah, itu di depan itu ada apa itu, kumpul-kumpul di tengah jalan itu ada acara apa ini? Kita lihat pelan-pelan saja ya teman-teman. Oh ladala, para pemuda-pemudi ini sedang melakukan dari seksi moto bersama. Lanjutkan agar masih ada kenangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Kita lanjutkan ke arah utara, kita berada di sekitar SDA 8 ya teman-teman. Nah, nampaknya di sini juga sudah mulus dari badan jalan tol Jogja Solo ini, sudah selesai dari proses pengecoran rigid ataupun utamanya ya teman-teman. Tinggal nanti dilakukan dari proses pemasangan komponen barir serta drainase di tengah badan jalan tol Jogja Solo, serta pagar pengaman pada kanan kiri luar badan jalan tol Jogja Solo.
Di depan itu nampaknya sedang ada aktivitas dari proses lanjutan dari pengecoran utama ataupun rigid ya teman-teman. Nah, di sini adalah sekitar di STA 7, yaitu pada struktur terowongan jalan penghubung antar desa antara Tegal Gonto di sisi sebelah selatan menghubungkan dengan Janti yang ada di sisi sebelah utara. Nah, nampaknya ini dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Nah, karena memang di sini kemarin masih digunakan untuk jalan akses truk-truk maupun kendaraan-kendaraan proyek ini untuk memasuki dari areal jalan tol Jogja Solo untuk naik ya teman-teman. Nah, kemarin ini masih ada akses untuk turun untuk keluar pada badan jalan tol Jogja Solo. Saat ini sudah dihilangkan, sudah ditutup, dan saat ini sudah bisa dilakukan dari proses pengecoran rigid ataupun utamanya. Nah, Pak, itu adalah badan jalan tol Jogja Solo, permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang nampaknya baru tadi dilakukan dari proses pengecoran. Kita sudah memasuki di Desa Kateguhan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali ya teman-teman. Nampaknya di sekitar sini juga sedang dilakukan dari proses persiapan pemasangan dari box-box unit ya teman-teman, yaitu box untuk saluran drainase di sisi tengah badan jalan tol Jogja Solo. Dan ini adalah struktur dari sungai Gandul ya teman-teman, kalau tidak salah itu, lupa saya namanya, kalau tidak salah sungai Gandul. Nah, di sini nampaknya box unit ini sudah dipersiapkan, sudah ditumpuk, tinggal nantinya dilakukan dari proses pemasangan pada as tengah badan jalan tol Jogja Solo. Kita melaju terus ke arah utara. Saat ini kita berada di sekitar STA 6. Memasuki di sekitar STA 5 ini nampaknya sudah dipersiapkan dari rangka-rangka besi yang nantinya akan dipergunakan sebagai konkret barrier ataupun pembatas tengah pada badan jalan tol Jogja Solo. Dan di as tengahnya ini saat ini sedang dilakukan dari proses pemasangan saluran box unit ya teman-teman. Ini box unitnya ini sudah dipasang dan sudah dilakukan dari proses penutupan. Dan nampaknya ini nanti akan ditutup dengan material tanah uruk juga ya teman-teman. Ini material tanah uruknya sudah dipersiapkan juga pada saluran-saluran unit yang sudah dilakukan dari proses penutupan. Sekilas di sisi pinggir itu terlihat bahwa di sekitar STA 5 ini sudah dilakukan dari proses pemasangan pagar pembatas luar badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman, yaitu pembatas dengan menggunakan besi, plat besi, beda dengan konkret barir ya teman-teman. Nah, ini sudah dilakukan di sekitar STA 5, berarti ini sudah ada kemajuan karena kemarin terakhir kita lihat baru sampai di sekitar STA 4 ya teman-teman. Saat ini sudah dilakukan dari proses pemasangan pagar pembatas ataupun pagar penganan di sisi luar badan jalan tol Jogja Solo. Ini nampaknya sudah di sekitar STA 5. Nah, ini pada jalur yang sebelah timur ataupun jalur yang mengarah ke arah Jogja. Dan nampaknya dari proses pemasangan pembatas jalan ini tidak menggunakan manual ya teman-teman, namun menggunakan
menggunakan alat. Nah, itu alatnya. Sekilas tadi kita lihat, itu alat yang dipergunakan untuk memasang dari pagar pembatas ataupun pagar pengaman sisi luar yang terbuat dari plat-plat besi. Nah, itu adalah alatnya ya teman-teman. Itu namanya apa saya juga belum ngerti karena saya baru kali ini juga melihat dari alatnya itu. Bagi yang tahu biasa kasih tahu kami, komen-komen di kolom komentar ya teman-teman. Kita terus berjalan ke arah utara untuk melihat perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Kita rampungkan sampai dengan STA 1 ataupun di sekitar exit tol Colomadu ya teman-teman. Semakin terlihat sempurna dari badan jalan tol Jogja Solo, melihat dari concrete barrier yang ada di sisi tengah badan jalan tol Jogja Solo dan pagar pengaman pada sisi luar badan jalan tol Jogja Solo ini yang sudah terpasang ya teman-teman. Nampaknya kita sudah melintasi dari jalan tol yang sesungguhnya dan sudah beroperasi ya teman-teman. Mantap sekali. Kita terus berjalan ke arah utara. Saat ini posisi kita berada di sekitar Desa Guo Kajen, dan terlihat di sebelah utara itu terlihat samar-samar adalah flyover dari Simpang Susun Kartosuro. Flyover pertama sebagai akses dari keluar masuk yang nantinya akan menghubungkan langsung dengan Jalan Raya Semarang Solo di sekitar Desa Buwiran, Kecamatan Banyudono ya teman-teman. Kita sudah berada di sekitar STA 2 ya teman-teman. Terlihat ini adalah sebelah kanan kita ini nampaknya sudah dilakukan dari proses penyelesaian pengecoran utama ataupun rigid untuk jalan akses masuk apabila kita masuk dari gerbang tol Kuwiran ya teman-teman. Ini nampaknya sudah diselesaikan dari proses pengecoran utamanya ataupun rigid. Tornya ini sudah tersambung dengan badan jalan tol Jogja Solo-nya ya teman-teman. Dan nampaknya saat ini dari Simpang Susun Kartosuro ke utara ini sudah mulai dilakukan dari proses
pengecoran konkret barernya ya teman-teman, yaitu pagar pengaman as tengah badan jalan tol Jogja Solo dengan menggunakan alat berat jenis power carber, dan ini sedang dilakukan dari proses pengecorannya. Nah, kemarin kita melihat belum dilakukan dari proses pengecoran ya teman-teman. Nah, ini adalah rangka besi yang nantinya akan dicor menjadi konkret barer. Dan seperti inilah penelusuran kita tadi dari STA 13 sampai dengan STA 1 terlihat semakin mantap dari badan jalan tol Jogja Solo, dan semoga nanti saat dilakukan dari proses pembukaan fungsional nantinya sudah semakin mantap sehingga nyaman dilalui dari pengendara yang menggunakan badan jalan tol Jogja Solo ini. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.